Halo Aries, selamat datang di pembacaan Tarot Cinta Untukmu di bulan Agustus ini. Di balik semesta yang terus berputar, ada pesan-pesan halus yang ingin kamu dengar. Dan hari ini, kita akan menyelami pesan cinta dari semesta untuk hatimu yang sedang bertanya-tanya. Tentang dia, tentang kalian, tentang cinta yang tak pernah sederhana. Tenangkan dirimu, tarik napas perlahan, dan hembuskan semua kegelisahan. Biarkan hatimu yang mendengarkan, bukan logikamu. Karena di sini, kartu-kartu akan berbicara jujur untukmu, sang Aries yang penuh gairah dan keberanian. Energi umum cinta Aries di bulan Agustus. Agustus ini, energi cinta untukmu terasa seperti ombak yang mendebur keras di balik keheningan laut. Ada sesuatu yang menggebu, tapi juga sesuatu yang menahan. Dan kartu pertama yang muncul untukmu, Aries, adalah The Lovers. Kartu ini bukan sekadar tentang romansa. Ini tentang keputusan hati yang tidak bisa dihindari. Ada seseorang yang begitu dalam tertanam dalam jiwa kamu, entah itu orang yang sedang bersamamu, atau seseorang yang baru kamu temui, tapi langsung terasa seperti rumah. Cinta ini terasa intens, seperti nyala api yang tak bisa padam. Tapi, The Lovers juga membawa pertanyaan. Apakah hubungan ini lahir dari cinta sejati, atau hanya dari ketertarikan sesaat? Lalu muncul Two of Swords. Ini adalah simbol kebingungan. Kamu berada di antara dua arah, dua keputusan, dua rasa. Mungkin kamu merasa sudah lelah mencintai tanpa kepastian, tapi di sisi lain, kamu juga takut kehilangan peluang yang bisa jadi tak datang dua kali. Kamu mencoba rasional, tapi hati berkata lain. Kamu ingin menjaga jarak, tapi jiwamu terus tertarik padanya. Semesta tahu, kamu sedang bingung. Dan ini bukan kebingungan biasa, tapi tentang menentukan arah hidup yang juga menyangkut cinta. Kemudian hadir Knight of Cups. Energinya lembut, romantis, bahkan penuh harapan. Ini bisa jadi sosok yang sedang mendekatimu, entah dalam bentuk pesan, pertemuan tidak sengaja, atau seseorang yang tiba-tiba hadir kembali dalam hidupmu. Sosok ini punya niat baik. Dia tidak datang untuk bermain-main, namun semesta mengingatkan, jangan langsung terbakar oleh angan. Uji dulu niatnya. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi tindakan dan getaran energinya. Lalu ada satu kartu lagi yang ingin bicara, The Moon. Kartu ini muncul diam-diam dari tumpukan, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang kamu tahu, tapi kamu abaikan. The Moon berbicara tentang ilusi, tentang rasa curiga yang tak kamu ungkapkan, dan tentang ketakutan yang kamu simpan di dalam hati. Apakah kamu takut dicintai? Atau justru takut akhirnya akan sama seperti dulu, ditinggalkan, dikhianati, disalahpahami? Aries, Agustus ini adalah bulan untuk mengurai benang-benang kusut dalam hatimu. Bukan tentang siapa yang mencintaimu, tapi tentang apakah kamu mencintai dirimu sendiri dengan cukup dalam. Untuk memilih cinta yang membebaskan, bukan yang mengekang. Untuk kamu Aries, yang masih sendiri, ada kesunyian yang sudah terlalu lama kamu peluk. Ada doa-doa yang kamu bisikkan diam-diam, saat malam terlalu senyap, dan hati terlalu sepi. Dan Agustus ini, semesta tampaknya mendengar. Kartu pertama yang muncul adalah Page of Cups. Ini adalah energi cinta yang muda, polos, dan tulus. Seseorang akan hadir, dengan cara yang sederhana, namun menyentuh. Mungkin dia bukan tipe yang biasa kamu kejar. Bukan yang berisik di sosial media. Bukan yang memikat lewat kata-kata manis. Tapi, ada sesuatu dari dirinya yang membuatmu penasaran. Dia bisa jadi lebih muda secara usia atau lebih segar secara jiwa. Dia melihatmu seperti kamu tak pernah dilihat sebelumnya. Bukan sebagai sosok kuat yang harus selalu bisa, tapi sebagai manusia yang juga ingin dicintai tanpa syarat. Lalu muncul kartu Six of Cups. Ini adalah energi nostalgia. Apakah kamu pernah mencintai seseorang tapi belum sempat mengatakannya? Atau ada perasaan yang belum selesai dari masa lalu? Kartu ini berbicara tentang koneksi lama yang bisa saja muncul kembali di bulan ini. Mungkin seseorang dari masa lalu datang kembali,
bukan hanya untuk menyapa, tapi membawa penyesalan dan niat baru. Seseorang yang dulu belum siap, tapi sekarang mulai sadar bahwa kamu adalah rumah yang tak pernah tergantikan. Namun, semesta berbisik pelan lewat kartu ketiga, The Star. Kartu ini adalah lambang harapan, penyembuhan, dan permulaan yang segar. Tidak peduli siapa yang datang, entah orang baru atau yang lama, kamu diminta untuk tetap setia pada prosesmu sendiri. Jangan terburu-buru membakar jembatan, tapi jangan juga terlalu cepat menyerahkan hatimu. Cinta yang datang di bulan Agustus bisa menjadi awal yang indah, asal kamu berani membuka hati, tapi tetap menjaga batas. Aries, kamu berhak bahagia. Tapi bukan berarti kamu harus menerima siapa saja yang datang hanya karena takut sendiri. Biarkan cinta tumbuh, tidak harus meledak. Karena cinta yang mekar perlahan, biasanya yang paling lama bertahan. Untuk kamu Aries, yang saat ini sedang berjauhan dari seseorang, entah karena jeda, diam-diaman, atau hubungan yang tidak lagi seperti dulu, ada rasa yang belum selesai. Dan di balik kebisuan, ada rindu yang terpendam, walau tak lagi terucap. Kartu pertama yang muncul adalah Eight of Cups. Kartu ini menggambarkan seseorang yang memilih pergi, bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa ada sesuatu dalam dirinya yang belum utuh. Dia menjauh, karena sedang mencari dirinya sendiri. Mungkin kamu bingung, kenapa dia meninggalkan sesuatu yang indah? Kenapa dia melepaskan saat semuanya terasa begitu dekat? Tapi Aries, Eight of Cups bukan tentang meninggalkan cinta, melainkan tentang perjalanan batin, baik kamu ataupun dia, yang harus dilakukan sendirian. Dan kadang, orang menjauh bukan untuk menghilang, tapi untuk kembali dengan versi terbaik dari dirinya. Kemudian muncul kartu Three of Swords. Ini adalah kartu patah hati. Dan jujur saja, baik kamu maupun dia, sama-sama tidak baik-baik saja. Ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada kata-kata yang terlalu tajam, keputusan yang terlalu cepat, atau kesalahpahaman yang tidak pernah dijelaskan. Kamu mencoba kuat, tapi hatimu berdarah. Dan meski terlihat tenang di luar, ada bagian dari dirimu yang masih bertanya, apakah dia masih memikirkan aku? Dan jawabannya, ada kemungkinan besar dia juga merindukanmu diam-diam. Namun semesta tidak membiarkanmu terjebak dalam luka itu. Karena kartu ketiga yang muncul adalah Temperance. Temperance adalah energi penyembuhan, harmoni, dan keseimbangan. Ini tanda bahwa bulan Agustus adalah momen penting untuk memperbaiki komunikasi, bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang sudah lebih tenang. Jika kamu ingin memperbaiki hubungan ini, maka kamu harus menjadi jembatan, bukan lagi api. Jangan terburu-buru, jangan memaksa dia untuk langsung kembali. Mulailah dari hal kecil, sebuah pesan sederhana, atau doa diam-diam. Dan ingat Aries, kadang bukan hubungan yang perlu diselamatkan, tapi dua hati yang perlu sembuh lebih dulu, sebelum bisa bertemu kembali. Bulan ini, beri ruang pada semesta. Jika dia memang untukmu, dia akan kembali. Dan jika tidak, semesta akan menghapuskan rasa, perlahan tapi pasti. Untuk kamu, yang saat ini sedang menjalani hubungan cinta. Hubunganmu tidak sedang buruk, tapi juga tidak sedang sempurna. Ada cinta yang tumbuh, tapi juga tantangan yang diam-diam meretakkan. Dan bulan Agustus ini, semesta ingin kamu melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Kartu pertama yang muncul adalah Ten of Pentacles. Kartu ini berbicara tentang stabilitas jangka panjang. Banyak dari kalian yang sedang memikirkan masa depan bersama, menikah, membangun rumah tangga, membicarakan finansial, atau bahkan punya anak. Hubungan ini bukan sekadar perasaan, tapi sudah mulai menyentuh hal-hal konkret. Namun, di balik keinginan membangun masa depan, ada pertanyaan tersembunyi. Apakah kamu dan pasangan sudah saling mengerti dengan utuh? Apakah kalian berjalan bersama karena cinta, atau hanya karena takut memulai dari awal lagi? Lalu muncul The Emperor. Ini adalah energi yang sangat kamu banget. Berani, kuat, dan dominan. Tapi, terlalu dominan juga bisa melukai. Mungkin tanpa sadar, kamu ingin semuanya berjalan sesuai cara kamu. Kamu ingin kontrol, kamu ingin kepastian.
dan kamu ingin semuanya cepat selesai. Tapi hubungan bukan medan perang. Bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih rela saling menyesuaikan. Pasanganmu mungkin sedang merasa kalah suara dalam hubungan ini. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia memilih untuk diam agar kamu tetap merasa aman. Tapi apakah itu sehat? Dan kemudian muncul The High Priestess. Kartu ini penuh misteri. Ada hal yang disimpan pasanganmu. Mungkin bukan rahasia besar, tapi cukup untuk menciptakan jarak emosional antara kalian. Dia sedang butuh didengar, tapi bukan sekadar didengar dengan telinga, melainkan dengan ketenangan, bukan kemarahan. Bulan ini, jadilah lebih lembut. Biarkan pasanganmu bicara tanpa takut dihakimi. Turunkan egomu sejenak, karena hubungan ini bisa jadi sangat kuat. Kalau kamu tak hanya ingin dimengerti, tapi juga benar-benar memahami. Agustus adalah ujian untukmu. Bisakah kamu mencintai tanpa harus mengendalikan? Karena cinta yang matang bukan tentang mendominasi, tapi tentang menciptakan ruang aman, di mana dua jiwa bisa tumbuh bersama. Untukmu yang masih memikirkan seseorang dari masa lalu, yang cintanya belum benar-benar selesai, walau mulut berkata sudah, yang kadang muncul di mimpimu tanpa undangan, yang masih menyisakan tanda tanya, walau sudah lama tak saling menyapa. Agustus ini, energi rekonsiliasi cukup kuat, dan semesta ingin kamu tahu bahwa tidak semua cinta lama harus dilupakan. Beberapa memang datang untuk diuji kembali. Kartu pertama yang muncul adalah Judgment. Ini adalah kartu kebangkitan, tanda bahwa akan ada komunikasi dari masa lalu. Seseorang akan menghubungimu dengan cara yang mungkin tak terduga. Bisa lewat pesan, pertemuan tak sengaja, atau bahkan lewat mimpi yang terasa begitu nyata. Judgment bukan hanya soal mantan yang kembali, tapi tentang kamu yang harus mengambil keputusan penting. Apakah kamu ingin mencoba lagi atau melepaskan dengan tenang? Kartu kedua yang muncul adalah Five of Cups. Kartu ini syarat dengan penyesalan dan kehilangan. Seseorang menyesali kepergianmu. Mungkin dulu dia terlalu cuek, terlalu takut, atau terlalu tidak siap. Dan sekarang, dia menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa digantikan begitu saja. Tapi, penyesalan bukan berarti kesiapan. Kamu harus bisa melihat dengan jernih. Apakah dia kembali karena kesepian, atau karena benar-benar ingin memperbaiki semuanya? Lalu muncul kartu ketiga, Wheel of Fortune. Ini adalah energi takdir yang berputar. Siklus yang dulu terhenti, kini diberi kesempatan untuk bergerak lagi. Tapi semesta tidak memaksamu untuk kembali. Semesta hanya menawarkan sebuah pilihan. Wheel of Fortune mengingatkan, apapun yang kamu pilih, maju atau mundur, akan membawa konsekuensi. Jika kamu memutuskan untuk kembali membuka hati, pastikan hatimu sudah siap untuk menerima segala kemungkinan. Dan jika kamu memilih untuk menutup pintu, lakukan dengan damai. Bukan karena marah, karena cinta sejati tak pernah memaksa. Dan jika cinta itu memang bagian dari takdirmu, ia akan menemukan jalan, meski harus memutar sejauh apapun. Aries, bulan Agustus bukan bulan yang tenang dalam urusan cinta. Tapi justru di tengah riuh emosi dan pilihan itulah, semesta mengajarkanmu banyak hal. Tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Tentang bagaimana melepaskan dengan ikhlas, dan menerima dengan hati yang lebih matang. Kamu bukan zodiak yang suka menunggu. Kamu ingin kepastian, ingin bergerak cepat, ingin tahu semuanya sekarang juga. Tapi cinta, bukan hal yang bisa kamu kendalikan dengan logika atau ambisi. Cinta adalah ruang untuk belajar sabar. Untuk mempercayai bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan pernah tersesat. Apapun kondisimu hari ini, entah kamu masih sendiri, sedang mencintai diam-diam, sedang menjalin hubungan yang tak sempurna, atau sedang belajar melepaskan seseorang dari masa lalu. Ketahuilah, kamu sedang tumbuh, dan semesta melihat itu. Cinta akan datang, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Terima kasih telah membuka hati dan mendengarkan pembacaan ini. Jika pesan ini terasa nyambung dengan apa yang kamu rasakan, berarti semesta benar-benar sedang berbicara padamu lewat kartu-kartu ini. Jangan lupa untuk like video ini, dan share ke teman-teman sesama Aries, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembacaan bulan berikutnya. Tulis di kolom komentar, aku siap mencintai dengan sadar.
bukan dengan terburu-buru. Kalimat itu bukan sekadar tulisan, tapi afirmasi untuk jiwamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berani mencintai, tapi jangan lupa untuk mencintai dirimu lebih dulu. Salam semesta. Dari aku, untuk hatimu yang masih percaya pada cinta.